saya jadi kepikiran nih, apakah alasan Mas Bagus mempertahankan cara tradisional dalam pembuatan sepatu kulit Sagara itu alasannya karena Mas Bagus pengen sepatu-sepatu Sagara tidak hanya menjadi sebuah produk fashion, tapi juga somehow menjadi sebuah karya seni. Iya. Nah, di sana saya berpikir coba gimana pengen bikin brand tapi treatment yang dilakukan itu kebalikan sama apa yang lagi banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain gitu yang bikin brand. Kayak misalnya dari penamaan kan tadi udah sempat cerita Betul, kan. betul. Udah gitu dari logonya Sagara. Ya saya bukan anak grafik tapi setahu saya kalau bikin logo itu sesimpel mungkin, message-nya harus sampai pokoknya seminimalis mungkin. Nah, di balik gue pengen bikin logo seribet mungkin, orang harus berat nyampe nerimanya. Iya. Bisa nggak itu ke deliver message yang saya sampaikan? Gimana caranya? Proses membuat produknya, waktu yang panjang ini justru ngasih edit value yang lain, yaitu nilai yang nggak bisa di-achieve sama mesin. Sepatu sendiri zaman sekarang kan udah mesin banget lah ya, Iya. udah modern. Nah, saya yakin di sini malah justru ada celah ketika kita bikin sesuatu dengan hati, dengan cara lama, gaya lama. Di sana ada marketnya kok. Walaupun kecil tapi ada. Saya lebih baik ngambil air ikan di kolam kecil daripada di kolam gede gitu kan. Oke Mas, ketika akhirnya memutuskan untuk fix sepatu kulit handmade, nggak peduli berapa lama, karena gue berbicara tentang nilai nih yang mengakar gitu. Nah, susah nggak Mas menemukan marketnya? Penetrasi pasarnya susah nggak awal-awal? Awal-awal jelas. Nggak usah kita ngomongin market yang luas aja. Iya. Teman-teman sekeliling aja, mereka yang serius lu Gus mau jual sepatu semahal ini, siapa yang mau beli? Siapa pasar lu gitu. Terus. Lebih baik gue beli merek X dari Inggris ini aja atau dari yang merek US ini aja, harganya 11-12 gue tinggal nambah sedikit. Cuman ya lama-lama ketika terutama waktu saya mulai turun di forum ya. Iya. Waktu di forum itu di sana banyak orang-orang yang emang ngerti sama produk. Alhamdulillahnya mereka bisa nerima dan mereka justru support. Mereka itu yang saya bilang sebelum pas di workshop. Saya pengen orang Indonesia ngerasa bangga ketika tahu ada produk dengan kualitas yang tinggi yang setara sama produk luar. Nah, ketika mereka udah mengerti itu, mereka akan support sih. Sedikit personal nih. Saya penasaran pandangan seorang Bagus Satrio Wicaksono mengenai hidup. Hidup. Apa sih makna hidup menurut Mas Bagus? Hidup itu, saya percaya sistem penghakiman yang paling adil itu di dunia. Oke. Wah, this is Setelah interesting. akhirat. This is interesting. Oke. Dunia ini adil kok. Kalau kita berbuat jelek, pasti kita akan nuai. Kita berbuat baik, pasti kita juga akan nuai. Dan saya selalu percaya ketika saya selalu bersyukur ketika dapat musibah, karena mending sekarang gue dapat ini musibah ketika gue masih muda, anak-anak belum terlalu besar gitu. Dari dulu itu yang saya ajarin ke istri saya, karena Sagara udah berapa kali kolaps udah pernah sempat kolaps. Dari mulai ngehadepin debt collector orang timur, ditipu ratusan juta sama sama sahabat sendiri, sampai dikirim hal-hal yang di luar nalar manusia gitu. Saya selalu ngomong ke istri mendingan sekarang daripada ntar. Dan pasti ada balasannya dari yang di atas. Entah itu ngegugurin dosa masa lalu yang zaman kita bandel banget kan. Ditebusnya sekarang, ya mending sekarang daripada ntar di akhirat. Betul. Jadi selalu senyum aja kalau misalnya, yang penting mental gue nggak pernah boleh down. Saya ngelihat ada satu hal yang kuat banget sih. Dari pembicaraan kita mulai dari workshop tadi sampai barusan Mas Bagus berbicara tentang hidup, yaitu adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini Mas Bagus pelajari atau diwariskan dari keluarga? Mungkin diajarin oleh orang tua atau Mas Bagus belajar sendiri atau gimana? Dari pengalaman hidup. Karena Karena waktu kecil, yang sebelumnya saya sempat bilang, saya secara akademis nggak pinter. Saya bandel. Keluarga besar tuh banyak keluarga besar yang nggak suka. Jadi saya kayak cucu yang ya lu si bodoh.
si sepupu-sepupu saya Sepupu yang pinter-pinter dikucilkan. hidup gua, karena saya berpikir selama saya nggak ngerugiin orang, kenapa orang mesti sewot gitu. Betul. Nah dari sana tapi justru ngebentuk diri saya jadi tahu bahwa hidup itu akan selalu berputar. Hidup itu pasti akan ada penghakiman, itu pasti ada. Mau sekarang apa ntar pasti ada. Ini kaitannya dengan minat lagi nih. Karena kan bagaimanapun pada akhirnya secara mendasar Sagara adalah sesuatu yang berangkat dari minat dan rasa ingin tahu kan. Kita semua tahu bahwa hampir semua orang tahu apa yang menjadi passion mereka. Hampir semua orang memiliki mimpi untuk mengejar passion mereka, untuk sukses nih di bidang yang mereka sukain, ya kan Mas? Tapi pada satu titik kan yang namanya perjalanan ada hambatan tuh, ya kan? Sehingga mereka mulai ngerasa kayak, kok kayaknya gue nggak pantas ya? Kok kayaknya gue nggak sanggup ya? Atau mungkin ada hal-hal ketika mereka menyalahkan keadaan atau menyalahkan latar belakang atau menyalahkan orang lain yang akhirnya membuat mereka menyerah tuh mengejar mimpi itu. Gitu. Mas Bagus pernah nggak berada di zona itu, di area itu? Pernah dong. Pernah. Gimana Mas? Boleh cerita sedikit mungkin itu pas kapan dan gimana cara ngatasinnya? Yang paling dekat paling ya 2 tahun yang lalu. Sewaktu dulu saya punya, jadi Sagara itu dari tahun 2011 masuk sahabat dekat saya dari kecil. Dia nipu kita lah, maksudnya dia jahil. Itu kasusnya udah lumayan sih, udah sampai saya somasi, tinggal masukin ke penjara kasarnya, tinggal lapor karena udah semuanya bukti udah kuat. Cuman saya mikir dia punya anak, jadi itu saya tahan. Cuman ketika waktu saya lagi down ya, ngedrop lah itu ya. Yang saya pikirin itu bukan diri saya tapi orang lain. Kalau misalnya saya nyerah, gimana nasib pegawai, gimana nasib anak istri. Gitu. Jadi saya sih yang saya selalu biasain itu ketika saya berhadapan sama orang itu atau ngadepin sebuah masalah, saya selalu nyoba posisiin di posisinya dia gimana. Kalau gue ngeginiin orang gimana sih, apa sih efeknya? Karena saya tahu di banyak sakit hati saya lah waktu zaman dulu dan saya nggak mau saya ngelakuin itu ke orang. Jadi ngebiasain ngebalikin posisi ngobrol sama orang. Empati sih ya Mas ya, ketika kalau gua somasi orang ini gimana keluarganya, gimana anaknya, terus kalau misalnya gua menyerah gimana karyawan-karyawan gua, gimana anak istri gua, membuat empati bahwa hidup ini bukan tentang gua aja, ada orang lain yang perlu gua pikirkan. Betul. Karena kalau pengen ngomongin hidup enak gitu ya, tawaran kerja yang menggiurkan banyak banget gitu. Cuman ya kebahagiaan bukan cuma duit sih. Gini cerita ya. I like that. Terus lanjut. Waktu dulu mutusin ke Sagara itu jadi ada cara saya berpikir kayak gini. Saya sempat mikir, orang beres kuliah, kerja, buat apa nyari duit? Duitnya buat apa? Buat ngebeli kebahagiaan. Kenapa nggak dibalik? Gua ngebikin kebahagiaan yang ngasilin duit. Jadi gue ngejalanin hal yang bikin happy, ya alhamdulillah ada lebihnya gitu, bisa buat anak sekolah, bisa buat bagi-bagi sama yang lain. Itu harus diulang tuh. Kenapa gue nggak bikin kebahagiaan yang kemudian bisa menghasilkan uang, duit, instead of membeli kebahagiaan. Betul. Itu strong banget pesannya. Mantap. Oke, kali ini terakhir nih Mas. Pesan-pesan terakhir deh buat teman-teman yang pengen membangun bisnis, yang mungkin bisnisnya bisa kita sebut idealis mungkin Mas. Ya kan, nah pesannya apa nih? Fokus. Jangan dengerin apa kata orang, fokus aja. Karena konsistensi itu apa ya? Yang nentuin kita bisa jalan dari naik tangga dari lantai 1 ke lantai 17 itu kita konsisten dari 1, 2, 3, 4, 5. Ikutin aja prosesnya. Jangan nyerah, jangan ngambil shortcut lewat lift. Karena itu akan ada yang hilang. Kayak misalnya stamina kita jadi nggak kelatih kalau kita naik lift ke atasnya. Betul. Lebih baik kita jalan. Betul. Kayak gitu. Ya hal-hal buruk itu pasti nggak jadi pendewasaan lah. Ada apa namanya? Ada hal positif. Daun jatuh aja nggak. Allah pasti selalu ngizinin semua hal yang terjadi di bumi termasuk daun yang jatuh. Apalagi musibah. Gitu. Itu sih titipan Ustadz waktu saya lagi nenggar cadas kasarnya. Oke, ini poinnya adalah fokus,
empati, keyakinan, dan positive thinking. Iya. Luar biasa pembicaraan kita pada sore hari ini, Mas. Thank you banget. Ini Sama-sama. benar-benar menginspirasi saya. Saya beberapa kali merinding sih, tapi saya nggak bilang. Nanti dibilang lebay. Oke, teman-teman. Semoga pembicaraan saya dengan Mas Bagus tadi bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih udah nonton episode Day Rider kali ini. Dan sampai ketemu di episode Day Rider selanjutnya. Oh ya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Super Adventure ID. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi. Dah. Halo teman-teman, buat kalian yang pengen ngedapetin giveaway berupa hand welted boot super keren dari Sagara, caranya gampang banget. Tinggal kalian like, kalian komen, dan kalian subscribe channel Super Adventure ID. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya.